Pertanyaan pertama ya, compute ya HB1 dan HB2 ya, buat menjadi HB rata-rata seperti itu. Berarti kita menggunakan compute kan untuk tahu HB rata-rata, berarti matematikanya adalah HB1 ditambah HB2 dibagi 2. Berarti kita buka di transform, di compute gitu kan. Compute. Nah, di target variabel kita buat variabel yang mau kita buat misalnya HB rata. HB rata. Kemudian karena ada plus dan bagi, ada 2 di situ ya. Numeric expression-nya ada 2, berarti kita harus pakai kurung. Kalau dia cuma 1 misalnya, berat bayi dibagi 2 misalnya, nggak usah pakai kurung. Tapi karena ini adalah HB1 ditambah HB2 dibagi 2, berarti ada tambah dan bagi harus dipisah dengan tanda kurung. Kita buat tanda kurung, HB1, ya, sorot, tombol ke kanan, dikasih plus, HB2, sorot, tombol ke kanan, dikasih, di samping kurung kita kasih bagi 2. Berarti dari HB1, ini adalah proses compute, HB1 ditambah HB2 dibagi 2 untuk mendapatkan variabel baru yang namanya HB rata. Ya. Kalau seandainya nanti berat bayi misalnya berat bayi dalam gram, jadikan berat bayi dalam kilogram, berarti dimasukkan ke dalam numeric expression-nya dibagi 1000 ya. Jadi kalau dari gram ke kilogram berarti dibagi 1000. Kalau seandainya dari kilogram menjadi gram, misalnya kalau berat bayinya di dalam kilogram, kita mau menjadikan dia dalam gram, berarti berat bayi ini dikali 1000 gitu ya. Kalau mau dari kilo mau ke gram dikali 1000, kalau dari gram mau ke kilo berarti dibagi 1000. Seperti itu contohnya. Oke, kan aja udah selesai. Nah, untuk output ini jangan disimpan ya. Yang saya nilai di datasetnya itu muncul nggak kalian HB ratanya. Kemudian yang nomor 2 adalah record into different. Misalnya tadi soalnya adalah record umur ya, umur. Transform, record into different ya. Misalnya umur kan dalam numerik dibagi menjadi 3 kategori. Transform, record into different, umur, sorot, masukkan ke kanan ya. Di output variabel di paling kanan adalah kalian buat variabel barunya, misalnya umur kategori, umur underscore cut. Ceng, jangan lupa diceng. Kalau tidak diceng nanti tidak akan jadi. Nah, nanti umur ada arrow-nya ya, ada tanda panahnya umur cut ya, umur underscore cut berarti dia udah jadi. Kemudian buka di all and new values, buka berapa sampai berapa itu berarti rank ya, rank atau interval. Berarti kita klik rank 19 sampai 24. Berarti 19 through 24, berarti 19 sampai 24. Di sebelah kanan new values-nya kita kasih coding 1 ya. Jadi artinya untuk kelompok 1 itulah umur 19 sampai 24 tahun Kelompok 2 masih juga interval 25 sampai 30 tahun. Berarti kita klik di sini adalah 2 untuk codingnya. Nah, kemudian yang ketiga, karena dia lebih besar dari 30, kita klik di highest rank value through highest. Kalau seandainya pertanyaannya lebih kecil, berarti kita klik di rank lowest through value gitu ya. Jadi di sini yang namanya lebih dari 30 itu sama artinya dengan 31 tahun ke atas. Berarti 31 di sini dibuat, kemudian value-nya 3. Nah, ini adalah proses record into different ya. Add. Ya, jadi umur yang numerik kita jadikan umur dalam kategori dengan 3 kelompok coding 1 ini, coding 2 ini, coding 3 ini. Ya, udah continue ya. Oke. Nah, umur cut-nya ya. Umur kategorinya muncul atau tidak. Dan kemampuan kalian untuk merubah value di sini ya. Kalau data numerik biarkan non, ya HB rata kan numerik non aja. Kalau data umur cut berarti dia kelompok kategori, berarti harus diklik nonnya. Diklik nonnya ya, kasih value 1 itu adalah 19 sampai 24 tahun. Bisa nggak kalian besok kerjain ini gitu ya. 2 berarti dia ada 25 sampai 30 tahun. Ya, kemudian 3 itu adalah lebih dari 30 tahun. Kalau di sini boleh ya, 30-nya boleh muncul. Oke, nah sampai situ. Pertama kalian langsung save as ya, save as menjadi ASI UASEP. Akan kalian file pertama yang akan kalian kumpul nanti. Yang keempat ya, setelah di set, pertanyaan keempat adalah analisis univariat. Misal analisis univariat variabel kerja. Ya, udah langsung analyze, deskriptif, frekuensi gitu kan. Pekerjaan disorot tombol ke kanan, tidak ada klik-klik yang lain, langsung oke. Karena pekerjaan adalah analisis univariat untuk data kategorik. Jadi oke saja. Nah, output ini yang disimpan ya, output ini disimpan karena output ini file kedua ya, file kedua yang akan kalian kirim ke saya nanti. So, mungkin 2 variabel, boleh dimasukin sekaligus, itu boleh satu persatu seperti ini ya. Silakan nanti. Yang pertanyaan kelima itu BIBU ya, BIBU itu kan numerik ya, berarti kita analisisnya menggunakan analisis data numerik. Analyze, deskriptif, frekuensi, ini di reset ya, yang ini di reset untuk menggagalkan perintah atau menghilangkan perintah. Nah, ini berat ibu, misalnya berat ibu di sorot tombol ke kanan. Nah, untuk karena berat badan ibu ini numerik harus diklik statistik ya. Kalau tadi kan kategori nggak usah diapa-apain langsung oke. Kalau numerik ini harus diklik statistik. Yang mau kita keluarkan biasanya adalah min, median gitu ya, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum. Itu aja ya. Continue. Besok mungkin ada 2 variabel numerik, 2 variabel kategori gitu ya. Nah, dilihat di mana ini nanti. Sini kan, sini dilihatnya. Minnya berapa, median berapa ya. Nah, untuk 6 dan 7 itu adalah analisis bivariat. Misal tadi adalah lakukan analisis bivariat antara variabel berat bayi dengan kerja misalnya ya. Nah, untuk berat bayi dengan kerja kalian lihat di perintahnya adalah berat bayi dengan kerja ya. Berarti lihat berat bayi dengan kerja. Berat bayi ini kalian analisisnya berat bayi ini apa? Berat bayi ini numerik. Kerja ini kategori. Kategori lihat di value-nya berapa kelompok dia. Ini 2 kelompok dengan coding 01 gitu kan. Berarti ini bisa dilakukan t-test independen ya. Ini bisa dilakukan t-test independen gitu. Namun saya perlu menguji kenormalan data dulu sebelum pasti untuk menentukan ini adalah menggunakan uji t-test independen atau bukan gitu ya. Jadi yang mana yang diuji kenormalan data bukan kerja ya, tapi berat bayinya, karena yang diuji kenormalan data adalah data numeriknya. Jadi kita lakukan uji kenormalan data terlebih dahulu, analyze ya, kemudian deskriptif, explore ya,
Kemudian apa tadi berat bayi ya? Berat bayi, sorot, tombol ke kanan yang paling atas ya. Jangan diisi di factor list sama label cache. Cuma kalau kenormalan data masukkan di dependent list. Mau dia 2 variabel, mau 3 variabel masuk di sini semua ya. Seperti itu. Jadi berat badan bayi masuk di dependent list. Kemudian klik plots. Klik plots, kemudian klik normality plot with test. Continue. Oke. Nah, di sini kita lihat normal nggak ya? Nah, lihat di outputnya. Outputnya lihat mana? Normal tidak? Oh, ini nih. Ini ya. Test of normality, gitu kan? Nah, karena sampelnya besar, 50 itu dianggap besar ya, jadi kita bisa menggunakan kolom yang untuk Kolmogorov-Smirnov ya. Kalau sampel kecil menggunakan Shapiro-Wilk, tapi kalau sampel besar menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Lihat di kolom significance ya. Dapatnya adalah 0,099. 0,099 bandingkan dengan alfa 5% atau 0,05. Kalau lebih besar sama dengan 0,05 berarti dia distribusi datanya normal. Nah, kalau ini normal atau tidak? Normal ya, karena lebih besar ya. Kalau dia dapat 0,05 aja itu tetap normal ya. Boleh kita menggunakan t-test independen ini? Boleh karena distribusi datanya normal. Kalau seandainya saat tes kenormalan data ini distribusi datanya tidak normal, kita pakai apa? Whitney. Oke ya, bisa ya. Karena dia normal kita pakai t-test independen. Lanjut, analyze, kemudian compare means, ya compare means, independent sample t-test. Karena dia memenuhi asumsi kenormalan data. Ya, di tes variabel kita masukkan data variabel numerik, berarti berat bayi kan numerik, masukkan di tes variabel. Jangan salah tempat. Nah, untuk kerja, kan tadi kita dengan kerjaan masukin di grouping variabel. Oke ya. Kemudian define group. Di define group ini tergantung coding di dataset. Karena tadi untuk pekerjaan itu adalah codingnya 01, berarti kita buat 01. Kalau di codingnya 12, buat 12. Jadi sesuaikan dengan coding di dataset ya. Yang saya perlihatkan pertama tadi ya. Jadi lihat dulu codingnya ya. Karena ini 01, berarti kita buat grup satunya 0, grup 2-nya 1. Continue, oke. Ya. Ya, bisa ya muncul ya untuk t-test independen. Nah, muncul seperti ini. Ya, nah ini nanti kalian jelaskan. Di Levens test equality of variance ya, untuk homogenitas varian ditemukan signifikansinya adalah 0,985 ya. 0,985 bandingkan dengan alfa 5%, dia lebih besar. Kalau lebih besar berarti p-value lebih besar dari alfa 5%, berarti K0 gagal ditolak. Kalau gagal ditolak berarti tidak ada perbedaan varians ya. Tidak ada perbedaan varians berarti sama dengan varian sama. Nah, di mana yang akan kita lihat signifikansinya? Berarti di equal varian assume, bukan di equal varian non assume. Equal varian assume itu signifikansinya adalah 0,793. Ya, kebetulan aja ini kan sama equal varian assume dan non assume-nya sama-sama 0,793. Kalau nanti misalnya di sini 0,793, di sini 0,794, kalian pilih 0,794 berarti salah ya. Jadi homogenitas varian dulu ini handal ditolak atau gagal ditolak. Kalau gagal ditolak berarti kita varian sama, berarti tidak ada perbedaan, berarti varian sama. Lihat di baris equal varian assume 0,793. Berarti ini p-value-nya ya, ini p-value-nya. Ini yang akan kalian nanti interpretasi di dalam Word. Untuk pertanyaan ke-7 itu adalah analisis bisa HB1 dengan HB2. HB2 ini kan numerik semua. Kira-kira kalau disuruh menghubungkan antara variabel HB1 dan HB2 ini apa? Menggunakan uji apa? Pirate test ya, karena subjeknya sama tapi diukur 2 kali gitu ya, Pirate test. Namun sebelum kita menggunakan Pirate test ngapain dulu? Uji kenormalan data dulu ya. Yang diuji yang variabel mana? Kenapa dua-duanya? Karena sama-sama variabel numerik. Oke ya, berarti kita uji kenormalan data. Analyze, descriptive, explore. Nah, ini riset ya untuk membatalkan perintah yang tadi, riset. Berarti kadar HB pengumpulan pertama dan HB2 kita sorot masukkan ke dependent list. Oke, kemudian plots, klik plots, kemudian kita klik normality plots with test. Continue, oke. Nah, kita lihat normal nggak distribusi datanya ini? Nah, tidak normal karena kecil 0,05, berarti ini tidak normal. Boleh nggak pakai Pirate test? Seandainya tidak normal, berarti kita harus main Whitney kan? Ya, analyze, non parametrik, ya, to independent sample kliknya. Berarti ini udah ada min Whitney terconteng, ya. Jadi di tes variabel masukin berat bayi, sama dia ya, hampir sama dengan dengan independent test. Kemudian di groupingnya masukin kerja ya. Yang penting udah terconteng min Whitney, ya, berat bayi dengan kerja. Di define grupnya karena kerja itu codingnya 01 berarti 0. Ini yang min Whitney ya, continue. Kemudian optionnya boleh diklik descriptive, continue, oke. Kalau distribusi datanya tidak normal, tidak boleh. Berarti kita pakai apa? Wilcoxon. Paham uji Wilcoxon? Analyze ya. Kemudian non parametrik, karena dia non parametrik ya, non parametrik berarti to relate sample ya, analyze non parametrik to relate samples. Wilcoxon sudah terconteng di sini, berarti kadar HB1 dan HB2 disorot tombol ke kanan ya. Kemudian option boleh klik descriptive, kemudian continue, oke. Nah, lihat di signifikansi di mana? 0,001 dapatnya di asin 6 to tell ya, asin significance to tell, berarti 0,001. Nah, inilah yang akan kalian deskripsikan, kalian interpretasi di Word nanti ya. Distribusi datanya normal pakai apa? Pirate test ya. Kalau misalnya besok temu kalian uji kenormalan datanya, tiba-tiba distribusi datanya normal, berarti pakai Pirate test ya. Kalau Pirate test itu analyze, compare means ya, Pirate test, Pirate sample test, masukin kadar HB1, HB2, masukin ke kanan ya, langsung oke aja nggak langsung. Nah, ini kalau asumsinya normal. Ini adalah hasil Pirate test. Di mana ngelihat Pirate testnya ya? P-value-nya di mana? Di paling ujung di significance detail. Dapatnya 0,001. Nah, kalau dapat 0,001 bandingkan dengan alfa 5%, ya, ini handal ditolak atau gagal ditolak? Ditolak. Handal ditolak berarti kesimpulannya
Ada perbedaan kadar Hb antara pengukuran pertama dan pengukuran kedua. Nah, interpretasi itulah yang akan saya mau, yang saya inginkan di wordnya ya. Interpretasi itu yang saya inginkan di wordnya. Oke ya. Interpretasi saya bilang tadi dari nomor 4 sampai 7 ya, 4 sampai 7. Ada 4 soal. Mulai dari analisis univariat untuk variabel kategorik, kemudian analisis univariat untuk variabel numerik, kemudian analisis bivariat, ada 2 tadi ya. Nah, nanti status pekerjaan misalnya. Ya, seperti ini ya. Nanti kan interpretasi, udah pernah saya ajarkan bagaimana interpretasi status pekerjaan. Nah, kalau ini kan kebetulan ini 50% ya, 50% sama-sama 50%. Kita lihat di frekuensi dan kali persen ya, itu yang kita lihat nanti. Ini sama-sama 25 jumlahnya, kemudian kali persennya adalah 50% sama 50%. Artinya tidak ada perbedaan status pekerjaan ya, tidak ada perbedaan status pekerjaan. Kalau seandainya nanti misalnya dikerjanya itu 27, tidak bekerjanya 23, berarti lebih dari sebagian misalnya ya. Kalian pelajari yang Arikunto ya. Arikunto itu yang mendeskripsikan untuk variabel kategori. Kalau 50% 50% itu adalah sebagian besar gitu kan. Kemudian ada yang lebih dari sebagian, ada hampir seluruh seperti itu ya Arikunto. Ya. Jadi nanti interpretasi di bawahnya apa misalnya kalau dapat tadi ini frekuensinya 27 sama 23 misalnya. Berarti mungkin 50 berapa? Lebih dari 50% ya. Berarti sebagian besar, nah terus dalam kurungnya berapa persen ya, status pekerjaan ibu adalah bekerja seperti itu. Nah, itu interpretasinya. Nah, kemudian yang numerik nanti ini ya. Nanti min plus minus standar deviasi ya di tabelnya nilai minimum dan maksimum. Nah, kalian deskripsikan atau interpretasinya nanti ya. Rata-rata berat badan ibu sebesar 56,60 dengan standar deviasi 9,001 ya. Umur ini berat badan ya. Berat badan terendah 45 kg dan tertinggi 75 kg. Nah, itu interpretasi yang ini. Kalau yang di bawah nanti yang di tes independen, saya bilang tadi dari homogenitas varian dulu ya, homogenitas varian ya. Jadi hasil interpretasinya, hasil homogenitas varian ditemukan nilai signifikan atau p-value-nya adalah 0,985. Dibandingkan dengan alfa 5%, p-value lebih besar dari 0,05. Ya, keputusannya H0 gagal ditolak. Kesimpulannya tidak ada perbedaan varians antara berat badan bayi ya, tidak ada perbedaan varians gitu ya. Berat badan bayi antara ibu yang bekerja dengan yang tidak bekerja. Ya, sehingga p-value kita lihat di equal variance assume. Dapatnya 0,793 ya. Nanti 0,793 ini diinterpretasi lagi ya, p-value sebesar 0,793 dibandingkan dengan alfa 5%, berarti dia lebih besar dari alfa 5%. Keputusannya H0 gagal ditolak. Kesimpulannya tidak ada perbedaan berat badan bayi ya antara ibu yang bekerja dan tidak bekerja. Ya, itu. Seperti itu, Nak. Bisa interpretasinya sedikit aja seperti itu, nggak apa-apa ya. Nah. Namun alangkah baiknya nanti dimulai dengan uji kenormalan data dulu ya, Nak. Kan kita sebelum dites tadi uji kenormalan data dulu ya. Sebelum dilakukan uji tes independen, dilakukan uji kenormalan data, ditemukan data berdistribusi normal ya. Nah, kalian munculkan jumlahnya, angkanya berapa distribusi data normalnya? Signifikan 0,099 ya. Nah, lihat di asim signifikan to tell ya, berarti p-value-nya 0,897 kalau seandainya Menditne ya 0,897. Bandingkan dengan alfa 5%, berarti dia lebih besar dari alfa 5% ya. Berarti H0 gagal ditolak. Kalau H0 gagal ditolak 0,892 ya. 0,892. Berarti dia H0 gagal ditolak ya. Kalau H0 gagal ditolak berarti tidak ada perbedaan berat bayi antara ibu yang bekerja dan tidak bekerja.